Orang tua yang sudah wafat kita masih bisa beramal soleh, meminta ampun padanya. Kalau sudah wafat bagaimana? Nah, ini pernah ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, saya dulu banyak salah dengan ibu bapak saya, tapi saya sekarang mau minta maaf, sedangkan mereka sudah wafat. Bisakah saya minta maaf kepada bapak ibu saya yang sudah wafat? Rasulullah menjawab dengan tegas, bisa. Bisa, naam. Bisa. Bagaimana caranya? 5 kata Rasul. Ini hadis Abu Dawud, sahih. Pertama, as-salatu alaihima. Banyaklah berdoa untuk keduanya. Jaga sholat untuk kedua ibu bapak kita. Kalau kita jaga sholat, banyak berdoa, mereka dari dalam kuburnya melihat kita. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, Allah lihat amalmu pasti. Rasulullah dari dalam kuburnya juga lihat amalmu, diperlihatkan oleh Allah. Karena kemampuan orang kubur itu penglihatannya, pendengarannya miliaran kali lebih tajam dari orang hidup. Kemudian yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman lihat amalmu. Bapak ibumu diperlihatkan perbuatanmu di dunia siang dan malam. Jadi kalau dia lihat anaknya bangun malam tahajud doa, ibu kita tersenyum dan berdoa, ya Allah, bapak kita juga jangan matikan anakku, melainkan tetap dalam hidayah ini. Itu ditulis Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 105. At-Taubah 105. Jadi kalau kita jahat, kita bangun main judi, dia lihat, dia doa, ya Allah jangan matikan anakku sebelum mendapat hidayah darimu. Jadi kalau kita beramal soleh, dia bangga, ya Allah dulu kau waktu aku hidup susah aku kau buat, tapi setelah aku wafat begini baiknya kau, ya Allah senang aku, ridho aku sama dia. Maka Allah putuskanlah seluruh kesalahannya kepada ibu bapaknya. Yang kedua, as-salatu alaihima wal yastaghfir lahuma. Minta ampunlah kamu atas dosa keduanya. Ampunkan dosaku dan dosa ibu bapakku. Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian yang ketiga, tunaikan wasiatnya. Apa wasiatnya? Misalnya wasiatnya, nanti kalau rumah kita ini udah mahal nak, jual rumah ini, bagi sama adik-adikmu semua secara waris. Kemudian sisihkan sedikit untuk musola kita itu biar bisa direhab. Nah, ternyata rumah itu dijual laku 10 miliar. Jangan diembat semua, bagi-bagi adik-adik, ingat. Sebagiannya kita sedekahkan untuk merehab musola. Ini wasiat. Begitu kita amalkan, beliau lihat dari kuburnya, ya Allah, anakku ternyata menuruti apa yang kuwasiatkan. Kuampunkan seluruh dosa-dosamu nak. Yang keempat, urus saudara-saudaranya. Jadi kita mau ngasih duit, bapak sudah wafat. Mau ngasih duit sama ibu, ibu sudah wafat. Kemana duit dikasih? Ke paman, ke bibi, saudara-saudara bapak ibu kita. Kita berikan, insya Allah mereka di dalam kubur, ya Allah kalau aku masih hidup pasti kau lebih mengurusku. Sedangkan saudaraku aja kau urus seperti itu. Kuampunkan dosamu nak. Nah, baru yang kelima, hormati teman-temannya. Mungkin bapak kita orang kampung, orang desa, biasa menanam padi, pelihara bebek. Tiba-tiba kita ditakdirkan Allah jadi gubernur di Jakarta. Datanglah saudara bapak kita dari Tegal sana, bawa bawang, bawa telur asin, bawa bebek, ya kan? Oh, terus kita lihat, ngotor-ngotor, ya. Maka bencilah bapak ibu kita di dalam kubur. Saya terkesan dengan Raja Inal Siregar, gubernur saya di Sumatera Utara di Medan. Letnan Jenderal Raja Inal Siregar, gubernur paling tampan se-Indonesia. 2 periode jadi gubernur. Beliau tamatan SMA Negeri 1 Medan, memang tampan sekali, tentara. Satu hari beliau jadi gubernur. Bapak beliau orang dari Sipiro sana, 300 km dari Medan. Tiba-tiba satu hari dia sedang memimpin upacara bendera hari Senin. Dulu kan hari Senin upacara bendera itu di gubernur, di kantor gubernur. Nah, bus dari daerah tuh biasanya masuknya itu kan subuh. Begitu masuk, bus ini bilang saya mau ke kantor gubernur. Karena memang dia kawan bapaknya. Maka ketika upacara bendera itu sedang berlangsung, kawan bapak Raja Inal ini sampai di depan kantor gubernur. Bawa ayam, bawa keladi, talas, bawa singkong, bawa ubi gitu ya. Namanya orang kampung. Dia panggil itu Raja Inal tuh namanya Jainal. Cuman di Medan dipanggil Raja Inal. Jadi Raja Inal sebetulnya namanya Jainal.
Jadi bapak ini manggil Inal, 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 Inal katanya. Gubernur ini sedang memimpin upacara. Apa dia bilang? Peserta upacara istirahat di tempat, istirahat. Dia turun dari panggung itu, subhanallah. Memang kita belajar tidak mesti dari orang alim saja. Meskipun beliau tentara, beliau turun, beliau sambut ini orang tua, kawan bapak ini, apa kabar Amang? Sehat, begini, begini, begini. Ya, udah salaman semua, begini Amang. Amang pulang sama supir saya ke rumah, jumpa sama anak Amang sana, sama istriku gitu ya, sama Boru. Tidur, mandi enak-enak, tidur, makan kenyang-kenyang. Nanti siang aku pulang makan siang kita sama-sama ya. Suruh anak Amang itu, Namboru, si Boruku itu, istriku itu, masak enak-enak. Oke Amang ya, oke. Nah, berangkatlah naik mobil sedan itu. Diantar ke rumah dinas gubernur, dia naik lagi. Kemudian dia lanjutkan pidato itu, sahabat bapak saya dari kampung datang. Nggak jatuh gengsi toh. Habis, wanita tidak ada tanya. Wanita jarang mau nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang cara penguburan jenazah yang sesuai syariat itu seperti apa? Apakah perlu diajarkan atau tidak? Karena saya juga pernah membaca yang azan itu hanya untuk panggilan sholat. Terus yang kedua, bapak saya pernah berwasiat apabila dia meninggal, dia minta diadakan 7 hari, 40 hari seperti itu dan di mana saya cara menjawabnya. Ya, masalah ini masalah khilafiyah. Ada pendapat yang berbeda. Yang jelas jenazah itu mendengar lebih tajam dari orang hidup. Fabasoruka yauma hadid. Pendengaranmu lebih tajam dari mata pedang. Penglihatanmu lebih tajam dari mata pedang. Kita nggak tahu apa yang ada di belakang tembok ini. Tapi orang mati lihat. Kita belum pernah. Siapa yang sudah jumpa malaikat maut? Bagaimana rupanya? Belum tahu kan? Orang mati sudah jumpa. Siapa yang sudah ketemu mungkar nakir? Ditanya man rabbuka, dengar suaranya? Belum kan? Orang mati ditanya malaikat man rabbuka, sekeras suara petir. Orang yang menguburkan di atas nggak dengar apa-apa. Tapi yang di dalam kubur mendengar suara malaikat mungkar nakir sekeras suara petir. Maka kata Nabi, kalau kau masuk kuburan, lepaslah sendalmu. Karena sesungguhnya derap sendal itu menyakiti pendengaran si mayit yang ada dalam kubur. Saking tajamnya pendengaran mereka. Dan Quran itu yang mengatakan, Fabasorukal yaumal hadid, itu pada hari ini penglihatanmu lebih tajam dari mata pedang. Pendengaranmu juga lebih tajam dari mata pedang. Oleh karena itulah terjadi perbedaan pendapat. Ada orang yang mati ditalkinkan. Ulama-ulama Syam mentalkinkan. Hei Zulkarnain anak Anisah putra Rafiuddin, kalau datang kepadamu 2 malaikat bertanya kepadamu man rabbuka, jawab tanpa ragu Allahu Rabbi. Pertanyaan saya begini, dengarkah mayat itu tentang talqin ini? Orang yang mentalkinkan ini dengar nggak si mayat itu? Ada yang bilang nggak dengar, saya bilang dengar. Hadis Bukhari Muslim mengatakan jangankan baru mati, udah mati 10.000 tahun aja kita masih disuruh assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah bikum lalahikun, satu hari kami akan nyusul kamu sana. Kira-kira dia dengar nggak? Dia jawab nggak? Cuman jawabannya tidak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, masalahnya. Ini khilafiyah. Saya percaya mayat mendengar. Kalau mendengar ditalkinkan pasti ada manfaat dong. Diberi salam aja manfaat kok. Masa didoakan nggak manfaat? Bukankah assalamualaikum juga doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ahli kubur, ya ahlal kubur. Nah ini. Jadi khilafiyah. Ada yang tidak mau mengamalkan talqin itu, yang tidak usah. Ada yang mau. Masa harus gara-gara talqin masuk neraka? Nah. Dan di dalam kitab Madhab Syafi'i, termasuk dalam kitab Fathul Mu'in, itu diceritakan bahwa sunat azan itu pada beberapa perkara. Jadi bukan hanya, siapa yang mengatakan azan hanya untuk manggil sholat? Saya nggak setuju. Meskipun dia berpendapat gitu silakan, tapi saya nggak terima. Sebab azan bukan hanya untuk sholat. Untuk sholat satu. Untuk lahir bayi diazankan telinga kanan, hadisnya hasan soheh.
Rasulullah mengazankan Hasan Hussein. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengazankan anak-anaknya. Mengqomatkannya di telinga kiri hadisnya dhaif, tapi mengazankannya itu hadisnya hasan sahih. Nah, kemudian azan itu juga digunakan untuk memadamkan kebakaran. Orang kebakaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang saya pernah mengalami hampir terbakar rumah saya karena ladang di sebelah itu terbakar, sudah dijilat-jilat itu kayu. Saya azan dan api itu kecil, terus dipukulin aja pakai kayu sama orang kampung, mati. Nggak perlu pemadam kebakaran datang sudah beres. Padahal apinya sampai 4 meter tingginya waktu itu. Kemudian kejadian badai juga Allah Akbar, badai langsung reda. Dan itu sering beberapa kali kita lakukan. Apalagi saya kan orang laut. Ibu saya orang Riau. Kalau saya pulang ke Riau kan memang melewati laut. Kadang-kadang kena ombak setinggi gunung. Di Tanjung Kongkong, di Tanjung Jati itu kalau ombak nggak tanggung-tanggung. Ketika kita azan, ombak reda, badai reda. Azan juga untuk mengantarkan musafir, orang yang mau pergi jauh. Maka perjalanan musafir yang paling jauh masuk kubur dan itu tidak pulang lagi. Adakah mengazankan itu haram dan kafir? Tidak dong. Saya nggak mau, nggak usah orang khilafiyah. Kamu pilih yang sana, saya pilih yang sini. Itu saja. Nah, begitu. Jadi bapak saya mati, ibu saya mati, dua-duanya saya talqinkan. Saya imamnya. Saya doa di kubur. Nah, begitu saya buat. Dan setiap tahun saya buat haul. Undang orang kampung, ngaji. Saya buat makanannya seperti ibu saya sedekah pada anak yatim. Setiap bulan hampir beliau itu sedekah. 10 bungkus, 5 bungkus, 2 bungkus, tapi dia tetap dia masak sendiri. 1 bungkus itu lauknya 3. Ayam goreng, rendang dengan telur sambal bulat. Saya tanya kenapa 3 lauknya? Kan yang tukang antar saya. Katanya kalau nasi semua pun pandai makan. Tapi kalau lauknya 3, pagi dia makan telur, siang dia makan ayam, malam dia makan rendang. Sejak itu saya berjanji, seandainya ibu bapak saya wafat, saya akan buat kenduri setiap tahun. Karena meninggalnya bulan Ramadan, saya seminggu sebelum Ramadan saya buat. Undang orang kampung, saya buat lauknya 3. Saya marah sekali kalau tidak 3 lauknya. Pernah kakak saya yang di Medan perempuan, dia bilang, alah udahlah 2 saja. Kalau kakak nggak bisa buat itu 3, biar saya suruh orang lain membuatnya 3. Akhirnya dia, kenapa sih ngotot 3? Karena ibuku dulu kalau ngantar makanan nasi, dia bikin 3 lauknya. Kalau ku buat 3 lauknya, pasti dia berbahagia melihatnya dalam kubur. Mesti, saya yakin itu. Nah, begitu kira-kira. Ya. Salam. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, mungkin baru-baru ini mungkin generasi ini ada mungkin pemahaman kembali ke Quran dan hadis tanpa mengenal 4 mazhab imam fikih, dan mereka bermaksud anti 4 mazhab itu Pak Ustaz. Mereka menganggap kita kembali ke Quran dan hadis apa mengambil kesimpulan dari 4 imam ini. Apakah benar itu Ustaz? Itu tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ucapan penipu. Mari kita kembali ke Quran hadis tanpa melihat pada ulama-ulama, khususnya ulama 4 mazhab. Itu ucapan penipu. Karena apakah Imam Hanafi tidak mengikuti Quran hadis? Saya tanya dulu, Imam Hanafi ikut Quran hadis nggak? Kalau gitu ikut Imam Hanafi ikut Quran hadis. Ya tapi Imam Hanafi tidak banyak menghafal hadis. Nggak banyak, tapi 100.000. Karena Imam Hanafi ikut 100.000 hadis yang beliau hafal, ditambah kecerdasannya yang luar biasa, menghafal Quran 30 juz. Kalau nggak cerdas beliau mana jadi mufti kerajaan Bani Umayyah. Dia hidup jumpa sahabat Nabi, berguru dengan 7 sahabat Nabi. Salah satu guru Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit namanya, adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu rumah tangga Rasul, yang hafal hadis nomor 2 terbanyak setelah Abu Hurairah. Abu Hurairah nomor 1, nomor 2 Anas bin Malik. Itu gurunya Imam Hanafi. Bayangkan, orang yang berguru Imam Hanafi tiba-tiba kita bilang, saya langsung Quran hadis saja, nggak perlu sama Imam Hanafi.
Imam Maliki, imam di masjid Nabi zaman tabi'in. Jadi sahabat Nabi di bawah sahabat tabi'in. Bayangkan bisa jadi imam di masjid Nabi zaman tabi'in. Kira-kira orang hebat nggak? Sedang jadi imam Istiqlal aja kalian nggak ada yang lulus satupun. Jadi imam Istiqlal kalian nggak lulus satupun. Bagaimana Imam Maliki bisa tembus jadi imam di Masjid Nabawi zaman itu? Pastilah hebat. Beliau hafal 600.000 hadis. Nah, kemudian beliau menulis, waktu itu kan Quran belum ada, semua dihafal. Quran cuma khalifah yang punya sama gubernur. Mau beli di Senen, Kuitang belum ada, masih tempat badak kawin tuh. Mau kitab hadis, beli dari mana kitab hadis? Hadis belum ditulis, la taktubul hadis, nggak boleh nulis hadis. Uktubul Quran, tulis Quran. Imam Maliki, Malik bin Anas menghafal 600.000 hadis. Beliau menulis kitab hadis Al-Muwatta, disepakati oleh 90 ulama besar seluruh jazirah Madinah waktu itu. Hadisnya itu yang beliau tulis itu sahih. Jadilah kitab Al-Muwatta, sampai sekarang masih ada. Beliau punya murid yang hebat namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, masih keturunan Rasul. Ibunya masih cicit Sayyidina Ali. Beliau menghafal hadis 600.000. Hafal Quran umur 7 tahun dan beliau orang Quraisy. Ketemu dengan dua orang murid Imam Hanafi, tinggal di sana 2 tahun di Irak. Abu Yusuf dengan Abul Hasan. Kemudian pergi ke Libanon, jumpa Imam Auza'i, ngaji sana, ahli hadis yang terbesar waktu itu. Beliau mengajarkan agama pakai Quran, pakai hadis, pakai Quran, pakai hadis, ditulis sih sama muridnya. Al-Buwaiti, Ar-Rabi As-Sulaiman, ya ditulisin. Nah, kitab yang ditulis dari pengajaran Imam Syafi'i yang penuh dengan Quran hadis itu namanya kitab Al-Um. Nggak tebal, cuma sekitar 7.000 halaman aja. Ya. Itu sampai sekarang masih ada. Datang orang bodoh bilang, saya sudah baca terjemahan Al-Um, terjemahan. Tidak ada hadis Bukhari Muslim di situ. Ya memang nggak ada, Imam Bukhari Muslim belum lahir, bagaimana? Imam Bukhari Muslim masih di dengkul mbahnya. Imam Bukhari itu cucu murid Imam Syafi'i, Imam Muslim itu murid Imam Bukhari. Imam Bukhari cucu murid Imam Syafi'i, Imam Muslim cicitnya murid Imam Bukhari. Barulah Imam Syafi'i punya murid terhebat namanya Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Beliau ahli hadis dan ahli fikih Hambali, menghafal 1 juta hadis. Tidak ada imbang sampai sekarang. Beliau sempat menuliskan 27.000 sekian hadis di atas kain, dan itulah yang menjadi musnad Imam Ahmad sekarang itu. Bukan hilang yang 1 juta itu, nggak hilang. Yang sempat ditulis karena kertas nggak ada, mesin ketik nggak ada. Beliau juga ngajar Imam Hambali itu tiap malam tahajud 300 rakaat 1 Quran. Beliau sempat ngajar kitab dan menulis hadis musnad Ahmad. Sisanya yang 900.000 lagi dihafal oleh ahli-ahli hadis di bawahnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, Hakim, dan seterusnya. Bersebar ke bawah-bawah sana. Nah, itulah imam madhab yang 4 itu. Yang lain mau coba buat madhab, tapi nggak ada penerus, mati, hilang. Madhab Lais hapus. Auza'i, gurunya Imam Syafi'i, madhabnya hapus. Sufyan Ats-Tsauri, madhabnya hapus. Nggak ada penerus. Yang 4 ini yang masih sekarang. Yang paling banyak Imam Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Cina. Mungkin sekitar 700 juta madhab Hanafi. Yang kedua madhab Syafi'i 400 juta orang. Kemudian madhab Maliki. Kemudian yang paling sedikit madhab Hambali di Mekah. Sedangkan guru-guru saya di Mekah, Mufti Mekah, ya, Al-Khaidar dan lain-lain, mereka meskipun disebut Salafi, mereka bermadhab Hambali. Saya ngaji di Masjidil Haram itu setahun. Beliau tuh kalau cerita waqala Ahmad, waqala Imam Ahmad, waqala Imam Syafi'i, waqala Imam Malik, wal afdal indana. Begitu dia ngajar, kata Imam Syafi'i begini, kata Imam Maliki begini, kata Imam begini. Menurut kita maksudnya Imam Hambali begini, wal afdal indana, yang paling afdal di sisi Imam Hambali begini. Nggak ada menurut dia. Loh, kalau guru saya yang mufti Mekah aja nggak ada menurut dia, tiba-tiba di sini
Yang ngajinya di Tangerang, mati di Bekasi. Saya tidak ikut imam-imam, Quran hadis saja. Nah, habis. Semoga kita bisa beradab terhadap ulama-ulama. Amin. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan Quran hadis menurut yang dipahamkan oleh ulama-ulama. Sebab kepahaman kita dengan kepahaman ulama beda. Saya kasih contoh lah sebelum saya tutup. Rasulullah SAW sholat Idul Adha di tanah lapang, sholat Idul Fitri di tanah lapang. Kalau hari hujan, Rasulullah sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Kalau tidak hujan di tanah lapang, kalau hujan ke masjid. Sekarang saya tanya, kenapakah Rasulullah pindah ke masjid dari tanah lapang kalau hari hujan? Apa jawabannya? Rasulullah sholat tanah lapang, kalau hujan pindah ke masjid. Kenapa? Menghindarkan hujan, supaya takut basah. Nah, itulah bodohnya kita itu. Masjid Rasulullah tidak beratap. Ayo, cuman pelepah-pelepah korma aja disusun-susun. Kalau hujan bocor, kalau panas nggak kena panas, kalau hujan bocor. Masjid Madinah itu baru dikasih kayu di atap rapi tidak bocor. Itu zaman Sayyidina Utsman dengan kayu cendana dibeli dari India. Zaman Rasulullah bocor. Nah, sekarang saya tanya lagi, Rasulullah sholat di tanah lapang. Kalau hari hujan Rasulullah pindah ke masjid. Kenapa? Karena takut basah? Bukan. Karena sama-sama basah di mana-mana. Jadi jawabnya apa? Nah, itulah Imam Syafi'i jawab. Wal afdal inda Syafi'i, yang afdal di dalam mazhab Syafi'i, sholat itu di masjid, fil masjid. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Tempat terbaik di atas bumi adalah masjid. Kenapa hari Idul Fitri Idul Adha Rasulullah harus ke tanah lapang? Masjid nggak cukup. Karena perempuan datang, orang-orang luar kota datang, laki-laki perempuan datang, anak-anak datang, semua nggak cukup. Sehingga dibagi dua, laki-laki di depan, perempuan di belakang, di tanah lapang. Kalau hari hujan, Rasulullah pindahkan ke masjid. Karena apa? Karena yang di luar kota nggak bisa turun, takut hanyut, kan nggak ada sungai, air liar. Kalau hujan semua orang cari tempat di atas. Luar kota nggak bisa masuk. Perempuan nggak berani, bajunya lengket kelihatan auratnya. Tidak ada wanita basah kuyup berani keluar rumah, pasti nggak berani. Perempuan tidak ikut sholat Idul Fitri. Dan anak-anak nggak berani. Orang tua yang bengek-bengek juga nggak datang. Akhirnya yang datang ke masjid hanya orang-orang yang melaksanakan Jumat, yang sehat-sehat itu, tanpa laki-laki, tanpa perempuan, tanpa orang luar. Maka Rasulullah lihat yang datang cuma sebegini, ini bagus pindah masjid saja, karena masjid afdol, walaupun sama-sama basah. Nah, sekarang Anda mau ikut hadis, nggak ikut imam itu. Oh, itulah makanya jangan. Akhirnya masjidnya gede, Masjid Istiqlal, tahu-tahu sholatnya di halaman dia. Masjidnya dikosongkan karena afdol di tanah lapang. Padahal nggak begitu. Kalau masjid ada dan cukup memuat masjid, maka sebaik-baiknya di masjid. Maka di Masjidil Haram, setelah Masjid Nabawi dibesarkan, nggak ada lagi orang sholat di tanah lapang. Ada nggak? Apa kalian pikir ulama-ulama salafi di sana bodoh-bodoh nggak ngerti hadis kalian itu? Bahwa Rasulullah sholat di tanah lapang. Mereka ngerti. Apa di Madinah tuh nggak ada padang pasir yang luas? Sampai sekarang pun masih banyak. Terus kenapa mereka buat sekarang di Masjid Nabawi? Wal afdol, yang paling afdol itu adalah fil masjid. Melanggar hadis dong. Melanggar hadis menurut pemahaman ente. Menurut pemahaman ulama tidak. Nah, sekarang mau ikut ente atau ikut ulama? Saya 1000 kali lah ikut ulama. Otak saya buang aja lah. Sekolahnya aja di bawah pohon pisang. Dah, gitu aja. Semoga ada manfaat bagi kita. Nggak rugilah kita ikut ulama lah. Al ulama warasatul. Masa nggak mau ikut Rasulullah? Nggak apa mau ikut Rasul sama Quran hadis saja? Nggak mau ikut ulama? Padahal ahli waris Quran hadis itu siapa? Siapa ahli waris Quran hadis? Ulama. Harta benda yang ditinggalkan Nabi sama kita apa? Quran hadis. Duit enggak kan? Quran hadis itu harta pusaka Nabi kan? Kalau orang mati, harta pusakanya siapa yang berhak mendapatkannya? Ahli waris. Kalau saya mati, siapa mendapatkan harta saya? Ahli waris. Harta Rasul Quran hadis. Kata Rasul warasatul anbiya itu al ulama warasatul anbiya. Pewaris Quran hadis itu adalah ulama.
Kalau ada tetangga saya yang ngambil harta saya kalau mati, itu namanya pencuri, betul? Karena bukan ahli waris saya. Nah, bagaimana kita? Kita bukan ulama, kita ambil Quran hadis langsung, maling. Karena yang berhak mengambil Quran hadis adalah para ulama, pewaris Nabi. Kita bukan ahli waris, sosok ngambil, dikeplak di akhirat nanti kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.